Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resto Fadila. Kali ini di mata kuliah algoritma dan pemrograman saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang bubble sort ascending. Di mana bubble sort ascending ini urutan menggunakan perbandingan dari rendah yang akan memunculkan hasil dari rendah ke tinggi nilainya. Lalu kita langsung saja codingannya, di mana pada awal-awal codingan di sini include seperti biasa. Lalu ada variabel main dengan tipe data integer, dan juga saya di sini menggunakan variabel data berjumlah 6 bertipe data integer, dengan kita bisa mendapatkan diberi jatah angka 3, 53, 4, 21 dan 18, 19. Di sini ada variabel temp dengan tipe data integer dan juga variabel n bernilai 6. Lalu di sini kita masuk for, yaitu looping, dimana i sama 0 bertipe data integer, lalu ada i kurang dari n minus 1. Juga masuk ke for yang kedua, yaitu j sama dengan i tambah 1 dengan tipe data integer, dan di sini ada syarat jika data i lebih besar dari data j, maka terjadilah proses. Pada proses tersebut temp sama dengan data i sama dengan data j, dan data j sama dengan temp. Lalu sesudahnya kita print, mana di sini juga menggunakan for pengulangan pengurutan tadi, di mana printf 5% d pemanggilan dan data i. Kita langsung saja lihat hasilnya. Sudah diurutkan, data yang telah diurutkan seperti ini, maka kita langsung saja ke tracingannya. Di sini kita memasuki tracingan dari bubble sort, dimana kita langsung saja ke syaratnya i sama dengan 0. Lalu di sini ada i kurang dari n-1, lalu j sama dengan i tambah 1. Di sini juga ada j kurang dari n. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan syarat prosesnya, dimana jika data i lebih besar dari data j, maka terjadi sebuah proses yang sudah tercantum di sini. Di sini i sama dengan 0, i kurang dari n kurang 1, n-nya itu adalah 6, dikurangi 1 menjadi 5. Lalu di sini j sama dengan 1 karena i sama dengan 0 dan tambah 1. Lalu j kurang dari n. Di sini di j-nya yaitu 1, apakah 1 kurang dari 6 ya? Dimana kita lihat data angka 0 yaitu 3. Angka 3 apakah lebih besar dari data kedua? Data ke-1 maksudnya, data j-nya sama dengan 1. Jawabannya adalah tidak. Maka kita akan langsung saja masuk ke proses j sama dengan 2. Di sini saya koreksi, 2 dikurang apakah kurang dari 6? Jawabannya iya. Lalu kita masuk ke syarat if. Di sini kita di sini saya ganti dulu. Jika data 0 lebih besar dari data 2, kita ke syarat dulu, apakah 3 lebih besar dari data kedua yaitu 4? Jawabannya tidak. Maka di sini langsung saja kita lanjut ke j sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6 sama dengan? Jawabannya iya. Maka kita langsung saja seperti biasa masuk ke proses jika. Apakah data ke-0 lebih besar dari data ketiga? Data ke-0-nya ada 3. Apakah lebih besar dari data ketiga? 0, 1, 2, 3 yaitu 21. Jawabannya tidak. Maka kita langsung masuk proses j sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Seperti biasa masukkan if data 0 lebih besar dari data 4. Apakah di sini data 3 data ke-0 maksudnya angka 3 lebih besar dari data ke-4 yaitu 18? Jawabannya tidak. Kita masuk ke j sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Lalu masukkan if data 0 lebih besar dari 5, apakah 1 masih kurang dari 5? Jawabannya iya. Maka kita langsung saja karena di sini j-nya i-nya sudah angka 1, jadi ditambah 1 kita mulai dari j sama dengan 2.
Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya iya. Di sini masukin jika data I-nya ganti jadi angka 1, lalu datanya menjadi 2, data J-nya. Di sini apakah data ke-1 itu 53? Apakah 53 lebih besar dari data kedua yaitu 4? Jawabannya iya. Maka kita langsung saja, di sini saya perbanyak dulu untuk memudahkan. Nah, di sini kita masuk ke proses temp, dimana temp sama dengan data I yaitu data 1, data satunya 53, I yaitu data 1 sama dengan data J yaitu data 2 sama dengan 4. Lalu di sini ada data J yaitu data 2 sama dengan data temp yaitu 53. Langsung saja indeks array 0 1 2 3 4 5. Di sini kita langsung pengurutan angkanya. Integer data kita urutkan 3. Di sini terjadi switch pertukaran antara 53 dan 4. Maka di data 1 terisi angka 4 dan di data 2 angka 53. Dan sisanya diurutkan sesuai urutan sebelumnya. Kita langsung aja ke proses J sama dengan 3, yaitu apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya iya. Maka kita langsung saja memasukkan if di sini. Oh ya, lupa ini pas 1. Di sini masukkan if jika data 1 lebih besar data I, data 1 lebih besar dari data J yaitu J sama dengan 3. 4 lebih besar dari 21. Jawabannya tidak. Maka kita langsung ke proses J sama dengan 4, dimana perbandingan data I apakah lebih besar dari data 4 yaitu 18. Jawabannya tidak. Maka kita langsung lanjut saja ke J sama dengan 5. Di sini kita copy paste agar mempercepat. Di sini J sama dengan 5, apakah 5 kurang dari 6? Jika data 1 data I lebih besar dari data 5, apakah 4 lebih besar dari 19? Jawabannya tidak. Maka kita langsung break program I satunya di J sama dengan 6. Di sini 6 kurang dari 6, jawabannya tidak. Maka kita langsung saja I sama dengan 2. Lanjut dari J sama dengan 3 karena rumus sebelumnya. 3 kurang dari 6, apakah kurang dari 6? Jawabannya adalah iya. Maka kita langsung aja memasukkan if-nya di sini. If data I itu data I-nya sama dengan 2 dan data J sama dengan 3. Langsung saja data 2 yaitu apakah 53 lebih besar dari di data 3 21. Kita tulis jawabannya iya. Maka di sini langsung terjadi proses ini. Nah, di sini data I-nya jadi 2, lalu data J-nya kita ganti jadi 3. Di sini data 2-nya masih 53 dan data 3-nya itu sama dengan data 2. Data 2 sama dengan data 3 yaitu 21. Di sini terjadi pertukaran kembali dan terbentuklah pas 2. Jadi kita menemukan angka urutan 3, 4, 21, 53, 18, 19. Jadi saya perbaiki pas 2. Kita langsung ke J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Lalu di sini memasukkan if-nya, if data 2 lebih besar dari data 4. Data 4 kita patokan lagi dari pas 2, yaitu data 4 itu sama dengan 18.
Nah, maka apakah 21 lebih besar 18? Jawabannya iya. Langsung kita memasukkan saja rumusnya. Tem data 2 yaitu 21, data 2 sama dengan data 3 yaitu 18, data 4 sudah diganti, dan data 4 sama dengan tem yaitu 21. Di sini kita langsung saja melakukan pertukaran antara 21 dan 18 posisinya. Lalu di sini terbentuklah pas 3. Ya, kita lanjut J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Di sini kita memasukkan seperti biasa, if data 2 lebih besar dari data 5. Kita langsung berpatokan ke pas yang baru, pas 3, yaitu data 2 sama dengan 18. Apakah lebih besar dari data 5 yaitu 19? Itu tidak, jawabannya tidak. Nah, maka kita langsung saja lanjut ke I sama dengan 3, J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Maka di sini masukkan saja if data 3 lebih besar dari data 4. Data 3 di sini sama dengan 53 dan data 4-nya yaitu sama dengan 21. Lalu kita langsung saja terjadi proses di sini, yaitu tem data 3 di sini saya ganti dulu data 3 yaitu 53 dan data 4-nya 21. Kita ganti di sini data 4 sama dengan tem sama dengan 53. Di sini terjadi pertukaran antara angka 53 dan 21. Maka di sini kita langsung tukar saja, pindah posisi. Nah, terbentuk pas 4. Nah, di sini langsung saja ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Maka kita masukkan saja jika apakah data 3 lebih besar dari data 5. Kita langsung saja data 3 itu sama dengan 21. Lalu apakah 21 lebih besar dari 19? Jawabannya iya. Maka kita langsung saja masukkan proses, dimana di sini ganti langsung saja 21 dan di sini 19 diganti jadi data kelima. Di sini 21. Nah, di sini angka 21 dan 19 mengalami pertukaran. Langsung kita tukar saja. 19 di angka 3 di urutan ketiga, lalu 21 di urutan kelima. Maka terbentuk pas 5. Ya, 6 sama dengan 6 kurang 6 sama dengan tidak jawabannya. Maka kita langsung saja ke I sama dengan 4. Kita langsung saja mulai dari J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Maka di sini langsung saja memasukkan jika data 4 lebih besar dari data 5, yaitu apakah 53 lebih besar dari 21? Jawabannya iya. Maka kita langsung saja masuk proses, dimana di sini kita ganti dulu jadi angka 4, dan di sini tem data 4-nya sama dengan 53. Di sini data 4 sama dengan data 5 yaitu 21. Data 5 sama dengan tem yaitu 53. Maka di sini kita langsung saja terjadi pertukaran, di angka posisi 4 menjadi 21 dan data ke-5 menjadi 53. Di sini kita sudah mendapatkan urutan angka ascending. Jika ini diteruskan, maka the end of the program. Jawabannya tidak, dan tidak akan dilanjutkan. Di sini kita sudah mendapatkan urutan angka. Lalu kita bandingkan dengan yang diprogram 3, 4, 18, 19, 21, 53. Sudah sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanya Karta Sabita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coding dan juga tracing, selection, sort, descending.
selection sort sendiri itu melakukan beberapa kali pas saat menyeleksi elemen struktur data. Descending sendiri artinya menurun dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita melihat di sini ada integer, datanya ada 6, secara acak 3, 5, 3, 4, 21, 18, 19. Lalu integer n sebanyak 6, i-min temp. Di sini terdapat looping, integer i sama dengan 0, lalu dengan syarat i kurang dari n min 1, dengan i bertambah. Lalu terdapat rumus i min sama dengan i. Lalu terdapat looping kedua, integer j sama dengan i plus 1, dengan syarat j kurang dari n, j-nya bertambah. Lalu jika data j lebih besar dari data i-min, maka i-min-nya akan berubah menjadi j. Lalu jika i-min tidak sama dengan i, maka di sini terdapat perubahan data. Dengan temp berubah menjadi data i-min berubah menjadi data i berubah menjadi temp. Dengan printf, data telah diurutkan. Lalu terdapat looping lagi, integer i sama dengan 0 dengan syarat i kurang dari n, i bertambah. Lalu printf %d data i, ini menunjukkan untuk memanggil data integer. Mari kita lihat hasil codingannya. Dapat kita lihat hasilnya ini data telah diurutkan dari 53 sampai ke 3 dengan secara menurun dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, setelah ini kita akan membahas tracingannya. Nah, di tracing program ini sudah terdapat index array-nya ini dari 0 sampai 5. Ini harusnya dibuat terlebih dahulu, lalu kita buat dulu syaratnya. Nah, setelah buat, baru kita masukkan i sama dengan 0, lalu kita lanjut 0 apakah kurang dari n-nya itu 6 dikurangin 1 menjadi 5, jawabannya ya. Lalu kita lanjut ke i-min sama dengan i-nya 0, lalu kita lanjut j sama dengan i-nya 0 ditambah 1 menjadi 1, lalu kita lanjut 1 apakah lebih kecil dari 6, jawabannya ya. Lalu kita lanjut data j-nya itu sama dengan data j-nya sama dengan 1 apakah lebih besar dari data ke i-min-nya 0, data 1 itu 53 apakah lebih besar dari data 0-nya itu 3, jawabannya ya. Lalu kita lanjut masukkan i-min sama dengan j-nya itu 1. Lalu di sini kita masukkan lagi j sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu kita lanjut data kedua, apakah lebih besar dari data ke-1? Kita lihat data 2-nya itu 4, apakah lebih besar dari data 1-nya 53? Jawabannya tidak. Lalu kita lanjut j sama dengan 3, apakah 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Lalu data ketiga, apakah lebih besar dari data ke-1? Kita lihat data ketiganya itu 21, apakah lebih besar dari data satunya 53? Tentu tidak. Lalu kita lanjut
J-nya 4, apakah 4 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya. Data keempat, apakah lebih besar dari data ke-1? Kita lihat arraynya 18, apakah lebih besar dari data satunya 53? Jawabannya tidak. Lalu kita lanjut. J-nya itu 5. 5 apakah lebih besar dari 6? Tentu iya. Lalu data 5 apakah lebih besar dari data 1? Data 5-nya itu 19. Apakah lebih besar dari 53? Tentu tidak. Kita lanjut sampai J-nya yang ke-6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu tidak ya. Nah, sudah sampai sini, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jika I min tidak sama dengan I, kita kopas saja. Kita masukkan ke sini. Lalu kita lanjut, I min-nya itu 1, apakah tidak sama dengan 0? Jawabannya ya. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Temp berubah menjadi data I min. Nilai data I min-nya itu 1. 1 itu 53. Lalu data I min sama dengan data I. Data I min-nya 1, data I-nya itu 0, data 0 itu sama dengan 3. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Data I-nya itu 0, temp-nya itu 53. Baru kita ke tahap selanjutnya yang indeks array ini kita ubah. Kita ubah 1 dan 0. Yang 1 menjadi 3, yang 0 menjadi 53. Nah, setelah selesai kita lanjut ke tahap selanjutnya. I-nya itu 1. Apakah 1 kurang dari 5 ya? I min-nya 1. J-nya itu 1 ditambah 1 menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data kedua apakah lebih besar dari data ke-1? Data keduanya itu 4. Apakah lebih besar dari data satunya 3? Jawabannya ya. Lalu kita ubah I min-nya menjadi 2. Lalu kita masukkan lagi. C-nya itu 3. Apakah 3 lebih kecil dari 6 ya? Lalu data ke-3 apakah lebih besar dari data kedua? Data ketiganya itu 21, apakah lebih besar dari data keduanya 4?
Jawabannya ya. Lalu kita ubah I-nya menjadi 3. Lalu kita masukkan lagi sampai C6 ya. C4 sekarang. Apakah 4 lebih kecil dari 6 ya? Data keempat apakah lebih besar dari data ketiga? Data keempatnya kita lihat 18, apakah lebih besar dari data tiganya itu 21? Jawabannya tidak. Lalu kita ambil lagi untuk ke data yang kelima. J5, apakah 5 lebih kecil dari 6 ya? Data kelima apakah lebih besar dari data ketiga? Data 5-nya itu 19. Tentu 19. Apakah lebih besar dari 21? Tentu tidak. Lalu kita ambil saja yang ini. J6, 6 apakah kurang dari 6? Tentu tidak. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jika I-nya itu 3, apakah tidak sama dengan 1? Jawabannya ya. Lalu satunya, lalu dari data I-min ini kita berubah menjadi 3. Data 3 itu yaitu 21 dari sini. Lalu kita ambil saja dulu tahap-tahapnya. Data I-nya itu 3, data I-nya itu 1. Data 1 itu 3, lalu data 1 temnya berubah menjadi 21. Oh ya, sebelumnya yang langkah pertama itu di sini harusnya pas 1 ya. Maaf, saya lupa. Di sini langsung kita masukkan ini indeks untuk diubah. Nah, di sini data ke-1 sama ketiganya diubah ya. Data 1-nya menjadi 21, data 3-nya menjadi 3. Ini pas kedua. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita rapikan dulu. I sama dengan 2, lalu 2 apakah tidak lebih kecil dari 5? Jawabannya ya. I-nya itu 2, lalu 2 ditambah 1 3, apakah 3 lebih kecil dari 6 ya? Lalu data ketiga apakah lebih besar dari data kedua? Ada kita lihat data ketiganya itu 3, apakah lebih besar dari data 2-nya 4? Jawabannya tidak. Lalu J4, apakah 4 lebih kecil dari 6 ya? Lalu di sini data keempat apakah lebih besar dari data kedua?
data keempatnya itu 18, apakah lebih besar dari data 2-nya itu 4? Jawabannya ya. Lalu di sini kita ubah imin sama dengan data keempat. Nah, di sini J-nya itu 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu di sini data 5 apakah lebih besar dari data keempat? Data ke 5-nya itu 19, apakah lebih besar dari data 4-nya 18? Jawabannya ya. Kita ubah iminnya menjadi 5. Lalu di selanjutnya J6 tentu ya, 6 kurang dari 6 tentu tidak bisa. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini iminnya berapa? Iminnya 5. 5 tidak sama dengan angkanya 2. Tentu iya. Lalu di sini tem sama dengan data diubah menjadi data imin. Iminnya itu 5. Data 5 itu 19. Lalu imin yang data 5, lalu data i-nya itu 2, itu diubah ya, data 2-nya itu berapa? 4. Nah, data i, ini i-nya 2, temnya itu akan menjadi 19. Nah, 5 dan 2 diubah, 2-nya menjadi 19, 5-nya menjadi angka 4. Pas ketiga. Lanjutkan. Nah, i-nya ini bertambah menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya, lalu iminnya ini 3. Lalu 3 ditambah 1 itu 4. J-nya 4. Apakah lebih kecil dari 6? Ya. Lalu data keempat, apakah lebih besar dari data ketiga? Kita lihat data keempatnya itu 18. 18 apakah lebih besar dari data 3-nya? 3. Tentu ya. Kita ubah iminnya menjadi 4. Lalu J-nya 5. Lanjut saja, 5 apakah kurang dari 6? Ya. Lalu data kelima, apakah lebih besar dari data keempat? Jawabannya kita lihat, data kelimanya itu 4. Apakah lebih besar dari data 4-nya 18? Tentu tidak. Di sini dilanjutkan ya, ini sama kayak yang atas. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita copy aja. Dari sini iminnya itu berubah menjadi 4. Apakah tidak sama dengan 3? Jawabannya ya. Lalu temnya itu A ini adalah iminnya itu 4. 4-nya itu data keempat 18. Lalu ini A iminnya 4. Data I-nya itu sekarang 3. Lalu data 3 ini, data ketiga ini sama dengan 3. Data I3, lalu temnya ini 18 ya. Nah, 3 dan 4 ini berubah.
Yang ini jadi 18, data 4-nya menjadi 3. Jangan lupa terakhir pas ke 4. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Karena ini belum ngurut ya. Nah, di sini I4, apakah 4 lebih kecil dari 5 ya? I-nya itu 4, lalu 4 ditambah 1, 5. 5 apakah lebih kecil dari 6 ya? Lalu data 5 apakah lebih besar dari data keempat? Data 5-nya itu 4, apakah lebih besar dari data 4-nya itu 3? 3. Jawabannya ya. Lalu kita masukkan I-nya berubah menjadi data ke-5. Nah, di sini sama aja, lalu kita masukkan ke tahap selanjutnya. Di sini I-nya itu 5, apakah tidak sama dengan 4? Tentu tidak. Tentu ya, maaf, tentu ya. Lalu di sini time-nya sama dengan data I-nya itu 5 sama dengan 4. Lalu ini 5. Terus data I-nya itu 4. Ini data I-nya 4. Data I4 itu sama dengan 3. Lalu time-nya ini 4. Kita ubah di sini. Yang 4 ke data keempat, yang 3 ke data kelima. Beres. Nah, kita rapikan dulu ya. Sekarang ini pas ke 5. Kalau kita misalkan penasaran nih, mau nyoba apakah benar atau tidak, masih ada nggak kira-kira gitu, kita cobain ya. Di sini I-nya itu 5, apakah 5 lebih kecil dari 5? Tentu tidak. Di sini ya, tentu tidak. Ini jadi nggak bisa, udah cuman sampai sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya atau kalimat yang tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.